Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam mimbar Gemar Online pada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi salah satu firman Tuhan yang menginspirasi dalam hidup saya untuk hari ini, yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan perikop Kristus pengantara kita. Saya akan bacakan ayatnya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari firman ini kita bisa melihat bahwa mengenal Allah itu bukan sekedar memiliki pengetahuan tentang siapa Allah itu, siapa Tuhan Yesus itu, siapa Roh Kudus itu. Mengenal Allah di sini lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa tahu dan juga meneladani serta melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Di sini Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah itu bukan berarti ia merupakan orang yang suci yang tidak pernah berdosa. Seseorang yang mengenal Allah itu justru adalah seorang yang tahu, menyadari bahwa ia adalah orang berdosa, dan dengan penuh kerendahan hati ia mau mengakui, dengan jujur ia mau menyatakan kepada Tuhan bahwa aku ini adalah orang berdosa Tuhan, maka ampunilah aku, tebuslah aku, selamatkan aku. Dan dengan kesadaran itu dan dengan kesadaran bahwa Tuhan telah mengaruniakan keselamatan kepada dia, orang itu akan memiliki tekad, memiliki kemauan sebagai ungkapan rasa syukurnya untuk bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan, untuk bisa hidup sesuai dengan bagaimana Kristus telah hidup ketika ia ada di dunia ini. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mengenal Allah hendaknya mereka memiliki karakteristik yang pertama untuk melakukan perintah Kristus. Orang yang mengenal Allah tentunya harus memiliki kemauan, kesadaran bahwa ia harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, harus menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Dan tentunya ini tidak hanya kita lakukan sekali atau dua kali. Tentunya melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu harus senantiasa ada selama kita hidup di dunia ini. Dan melalui perintah-perintahnya itu kita bisa belajar untuk bisa menjadi senantiasa seperti Kristus, semakin seperti Kristus. Tentunya hal ini tidak bisa kita akan mendapatkan keberhasilan hanya dengan sekali melakukannya langsung berhasil. Tentunya akan banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami, kejatuhan yang kita alami. Namun dalam kegagalan itu hendaknya kita senantiasa bertekun untuk bisa memiliki semangat, untuk bisa memiliki tekad untuk semakin menjadi seperti Kristus. Karena hanya dengan begitu kita bisa menyatakan dengan benar, kita bisa menyatakan dengan sejujurnya kalau kita mengenal Tuhan. Hanya dengan melakukan kehendaknya, menerapkan apa yang
inginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berkeluarga, berkarir, pendidikan kita, untuk menerapkan bagaimana ketika Tuhan Yesus hidup dalam melayani sesama, dalam mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Hanya dengan begitu saja kita bisa menyatakan bahwa kita ini adalah benar-benar umat yang mengenal Tuhan. Tentunya semua itu hanya bisa kita lakukan apabila kita memiliki kesadaran bahwa untuk senantiasa belajar melalui firman Tuhan, kesadaran untuk senantiasa berdoa, meminta tuntunan, meminta bimbingan kepada Tuhan, sehingga hari demi hari, meskipun kita tidak bisa langsung melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan sempurna, namun kiranya Tuhan senantiasa memberikan tuntunan untuk kita bisa semakin bertumbuh untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui firman ini kita bisa memiliki kesadaran untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, karena hanya dengan kasih karunia-Nya saja kita bisa diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami disadarkan untuk senantiasa hidup seperti yang Kau kehendaki, untuk senantiasa hidup sesuai dengan bagaimana Kristus telah hidup, karena hanya melalui Kristuslah kami telah diampuni dari dosa kami telah diselamatkan dan dibebaskan dari maut. Kiranya penyertaan tuntunan bimbingan-Mu senantiasa ada pada kami Bapa, karena hanya dengan begitulah kami bisa bertumbuh untuk menjadi seperti Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Mimbar Gemar pada hari ini. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.